Alhamdulillah, akhir-akhir ini kesadaran masyarakat untuk mencari informasi kesehatan semakin tinggi. Ini adalah hal yang sangat baik. Namun di sisi lain, saya juga sering melihat adanya kebingungan yang muncul ketika masyarakat menemukan dua sumber informasi kesehatan yang terlihat saling bertentangan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa pendapat dokter bisa berbeda-beda dan seharusnya masyarakat mengikuti yang mana? Mari kita bahas. Pertama, penting untuk difahami bahwa ilmu kedokteran itu bukanlah ilmu dogma, tetapi ilmu yang terus berkembang. Pengetahuan medis hari ini dibangun dari penelitian, pengamatan klinis, dan pemahaman mekanisme tubuh manusia. Seiring waktu, data baru bisa muncul, metode penelitian bisa diperbaiki, dan pemahaman lama bisa disempurnakan. Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang dalam dunia medis adalah sesuatu yang normal dan sehat secara ilmiah, bukan tanda bahwa salah satu pihak pasti keliru. Yang kedua, masyarakat perlu membedakan antara pendekatan ilmiah populasi dan pendekatan individual. Dalam praktik sehari-hari, seorang dokter bisa memberikan saran yang sangat spesifik berdasarkan pengalaman klinisnya menangani tipe pasien tertentu. Saran tersebut bisa sangat bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi belum tentu berlaku universal untuk semua orang. Ketika informasi individual ini disampaikan ke ruang publik tanpa konteks, atau ketika video penjelasannya atau edukasinya dipotong lalu diposting, disitulah potensi kebingungan muncul. Cara paling sehat menyikapi dua informasi yang bertentangan adalah dengan menggunakan nalar dan logika ilmiah, bukan emosi dan fanatisme. Netizen perlu bertanya, apa dasar penjelasannya? Bukan siapa yang berbicara. Apakah ada penjelasan mekanisme tubuhnya? Apakah masuk akal secara fisiologi? Apakah dijelaskan untuk kondisi umum atau kondisi khusus? Dan apakah disampaikan dengan mengakui adanya variasi respons tiap individu? Informasi kesehatan yang baik biasanya tidak hitam putih, tidak absolut, dan tidak menakut-nakuti. Kemudian penting juga difahami bahwa pengalaman pribadi, testimoni, atau kisah pasien tidak sama dengan bukti ilmiah. Pengalaman pribadi itu nyata dan valid bagi individu tersebut, tetapi tidak langsung bisa dijadikan hukum yang umum bagi semua orang. Ya, tidak bisa langsung jadi hukum yang umum, hukum yang universal, ya, tidak bisa. Ilmu kedokteran itu bekerja dengan melihat populasi besar, bukan satu atau dua kasus saja. Ketika netizen memahami perbedaan ini, mereka akan lebih tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh klaim yang bertabrakan. Dalam menyerap informasi kesehatan, masyarakat sebaiknya menyadari bahwa tubuh setiap orang itu berbeda. Usia, kondisi penyakit, obat yang digunakan, gaya hidup, faktor genetik, semua itu mempengaruhi respon tubuh. Oleh karena itu, sangat wajar bila satu pendekatan terasa cocok pada seseorang, tetapi tidak pada orang lain. Perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan difahami sebagai variasi biologis manusia. Maka, sikap yang paling bijak adalah menjadikan edukasi kesehatan itu sebagai bekal berpikir, untuk menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, bukan sebagai ajang perdebatan. Kata dokter Fulan begini, kok kata dokter Indra begini? Tidak usah kayak gitu. Jadikan ini adalah bahan untuk bekal berpikir dan untuk menambah pemahaman. Jadi kalau Anda menemukan dua informasi yang bertentangan, jangan buru-buru memilih salah satu dan menolak yang lain. Jadikan itu sebagai dorongan untuk bertanya lebih jauh, mencari penjelasan yang lebih lengkap, dan bila perlu, mendiskusikannya langsung dengan tenaga kesehatan yang memahami kondisi pribadi Anda. Demikian, semoga bermanfaat.